nama saya Serinda Oktavioni dari Prodi Kebidanan tingkat 2. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baiklah, selanjutnya kita menyiapkan alat, yaitu ada apron, pita ukur, needling, termometer, 2 perlak, handscoon, gunting, klem, benang steril, kemudian vitamin K dan hepatitis B dan vitamin lainnya, bengkok, hand sanitizer, stetoskop, kom yang berisi kapas alkohol, kemudian ada buku pendokumentasi, penggaris untuk mengukur bayi, dan kemudian ada timbangan. Jika bayi sudah lahir, maka kita periksa sekilas apakah bayi lahir cukup bulan atau tidak. Kemudian kita lihat apakah bayi menangis meringis atau tidak. Apabila tidak, selanjutnya kita keringkan bagian tubuh bayi mulai dari kepala sampai kaki kecuali kedua tangan. Apabila kain basah, maka ganti dengan kain yang kering. Kemudian jangan lupa hangatkan bayi dengan menyelimuti bayi dengan kain kering tadi. Letakkan bayi di bagian bawah perut ibu. Kemudian setelah selesai mengeringkan, kita periksa kembali kehamilan pada ibu, apakah ibu kehamilan ganda atau kehamilan tunggal. Baiklah Bu, permisi Bu, saya akan memeriksa kehamilan ibu. Baiklah, kehamilan pada ibu yaitu kehamilan tunggal atau tidak ada lagi janin yang akan keluar nantinya. Setelah memeriksa kehamilan, setelah bayi 1 menit sudah dilahirkan, maka kita akan memberitahu ibu untuk menyuntikkan cairan oksitosin kepada ibu dengan cara intramuskuler sebanyak 10 unit di bagian sepertiga distal lateral paha ibu. Ibu, permisi Bu, kemudian saya akan melakukan penyuntikan kepada ibu. Apakah ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik Bu, permisi ya Bu. Baiklah Bu, saya sudah melakukan penyuntikan. Selanjutnya kita akan melakukan pemotongan tali pusat setelah 2 menit bayi sejak lahir. Kemudian kita letakkan jari telunjuk dan jari tengah dengan cara menjepit sekitar 5 cm. Kemudian kita menggeser tali pusat yang kita jepit dengan tangan ke depan bayi sebanyak sekitar 3 cm. Kemudian kita klem. Setelah diklem, maka jepit kembali tali pusat sekitar 2 cm dari klem pertama dan kita melakukan klem yang kedua. Setelah kita klem kedua-duanya, memposisikan tangan yang salah satunya di bawah tali pusat untuk menghindari perut bayi dari proses pengguntingan. Selanjutnya kita gunting tali pusat. Setelah tali pusat selesai digunting, maka kita lakukan pengikatan tali pusat dengan benang yang steril.
dengan cara pengikatan ibu jari ketemu ibu jari. Setelah itu kita kunci. Setelah pengikatan selesai, kita buka klem. Setelah pembentingan tali pusat selesai, maka kita dekatkan bayi di bagian dada ibu dengan dada ketemu dada dan kulit ketemu kulit tanpa sehelai benang. Ibu, permisi ya Bu, saya akan mendekatkan bayi ibu. Jangan lupa posisikan kepala bayi di antara payudara dan kepala lebih rendah dari puting ibu agar bayi bisa melakukan inisiasi menyusui dini. IMD dilakukan selama 1 jam atau 60 menit. Dan jangan lupa kita hangatkan bayi dengan cara menyelimutinya dengan kain kering. Baik Bu, sekarang proses pendekatan ibu terhadap bayi selama 60 menit. Saya permisi ya Bu. Baiklah Bu, ibu sudah melakukan pendekatan dengan bayi ibu selama 1 jam. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Apakah ibu menyetujui Bu? Baik. Permisi ya Bu. Ibu mohon untuk melakukan tanda tangan persetujuan Bu. Ini. Baiklah Ibu, terima kasih ya Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan cuci tangan. Pertama-tama gulungkan lengan baju sampai ke siku. Kemudian lepaskan aksesoris yang ada di tangan. Kemudian keringkan dengan handuk. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Setelah kita menerima bayi dari ibu, jangan lupa kita hangatkan bayi dengan cara memancarkan lampu dari atas bayi, yaitu sebanyak sekitar 60 watt. Kemudian pertama-tama kita mengukur tubuh bayi. Kemudian kita mengukur suhu tubuh bayi. Itu mana nih? Itu mana betul? Enggak. Baiklah, suhu tubuh bayi yang normal itu sekitaran 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Baiklah, suhu bayi sekarang yaitu 36,8 derajat Celcius. Kemudian kita menimbang berat badan bayi. Berat badan bayi normal yaitu 2.500 sampai 4.000 gram, baik dengan
Bayi ini berat badannya sekitar 2.900 gram. Kemudian kita mengukur lingkar kepala bayi. Kita ukur lingkar kepala bayi, yaitu bertepat berada di atas telinga bayi. Lingkar kepala bayi normal yaitu 33 sampai 35 cm. Kemudian kita ukur lingkar dada bayi. Lingkar dada bayi normal yaitu 30 sampai 33 cm. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kepala, yaitu kita palpasi apakah ubur-ubur kepala bayi, baik ubur-ubur kepala bayi datar, kemudian sutura tertutup, dan tidak ada pembengkakan atau idem, pembengkakan atau cekungan. Kemudian kita lanjut ke bagian telinga, yaitu kita inspeksi apakah telinga simetris atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan pada telinga bayi atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada cairan pada telinga bayi atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke bagian mata. Kita lihat bagian mata bayi simetris atau tidak. Kemudian kita lihat sklera bayi ikteri atau tidak. Sklera bayi yaitu ikteri. Kemudian konjungtiva tidak anemis dan tidak ada infeksi pada mata. Kemudian kita lanjut periksa bagian pada bagian hidung dan mulut bayi. Kita lihat apakah hidung bayi simetris atau tidak. Hidung bayi simetris. Mulut bayi yaitu mukosa atau kemerahan. Terdapat langit-langit pada mulut bayi. Polatosikis. Kemudian kita masukkan salah satu jari ke mulut bayi. Kita lihat tidak ada celah atau tidak terdapat patolosikis. Kemudian kita lanjut ke bagian leher bayi. Kita palpasi apakah pada bagian leher bayi terdapat idem atau tidak, atau pembekakan. Baik, untuk leher bayi tidak terdapat pembekakan. Kemudian kita menuju ke bagian dada bayi. Kita lihat apakah bagian dada bayi simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi bagian puting susu bayi yang mengeluarkan cairan atau tidak. Bayi ini tidak mengeluarkan cairan. Kemudian kita mendengar bunyi napas pada bayi. Kemudian kita lakukan periksa jantung pada bayi atau pemeriksaan denyut jantung. Kemudian kita periksa bagian gerakan tangan pada bayi apakah mengalami kelainan atau tidak. Baik, bayi tidak mengalami kelainan. Kemudian kita lihat bagian tangan, yaitu apakah mengalami kelainan atau tidak. Bayi mengalami jadi normal. Kemudian kita akan melakukan refleks pertama, yaitu refleks Moro dengan cara menepukkan tangan di atas bayi. Apabila bayi refleks dengan refleks Moro, yaitu bayi akan menggerakkan tangannya seperti kaget, seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan refleks grabs dengan cara menaruh jari pada
jari bayi, apakah bayi menggenggam atau tidak, dan bayi ini menggenggam. Kemudian kita melakukan refleks sucking dengan cara menempelkan tangan di pipi bayi, apakah bayi mencari tangan kita atau tidak. Kemudian kita melakukan refleks puting dengan memasukkan salah satu jari ke dalam mulut bayi, apakah bayi menghisap atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di bagian perut, yaitu kita lihat atau kita inspeksi apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada bagian yang menonjol, baik bayi tidak mengalami bagian menonjol. Kemudian kita lihat pada tali pusat apakah mengalami perdarahan, yaitu tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada jenis kelamin bayi. Baik bagi bayi yang sekarang, yaitu jenis kelaminnya perempuan, kita akan mengecek bagian jenis kelamin bayi, yaitu pada bagian vagina bayi dan uretra berlubang. Kemudian labia mayora dan labia mayora sudah menutupi. Kemudian labia mayor sudah menutupi labia minora. Kemudian kita lihat apakah gerakan kaki bayi normal. Kemudian kita lihat apakah ada kelainan pada jari kaki bayi atau tidak. Bayi dengan tidak mengalami kelainan atau bayi normal. Kemudian kita periksa bagian anus bayi. Pada bagian anus bayi mengalami, pada bagian anus bayi terdapat lubang pada anus bayi. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Warna pada kulit bayi yaitu warna seperti manusia normal biasanya. Kemudian kita lihat adakah pembekakan atau bertes hitam, tidak ada. Kemudian kita lihat apakah ada tanda lahir, bayi tidak mempunyai tanda lahir. Kemudian setelah selesai kita memberikan tanda pengenal identitas atau cap kaki pada bayi untuk tanda mengenal bayi. Setelah selesai pemeriksaan fisik pada bayi, maka kita pasangkan pakaian bayi kembali. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, setelah 1 jam bayi lahir, kita kemudian berikan salep mata pada bayi. Setelah pemberian salep mata selesai, pemberian salep mata yaitu untuk mencegah infeksi pada bayi. Setelah pemberian salep mata selesai, kita lanjutkan memberikan vitamin K pada bayi sebanyak 1 mg dengan cara intramuskular di bagian paha kiri bawah lateral bayi. Kita suntikan vitamin K di bagian kiri lateral bayi. Setelah selesai, memberikan vitamin K pada bayi, kita tunggu sampai 1 jam. Nah, setelah 1 jam setelah pemberian vitamin K, maka kita akan melakukan suntikan imunisasi hepatitis B pada bayi di bagian paha kanan bawah lateral bayi. Setelah selesai melakukan
imunisasi hepatitis B, maka kita rapikan bayi. Tapi kita makan Pak. Dan berikan bayi kepada ibunya. Baik, yang terakhir kita lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam di cairan larutan klorin sebanyak 0,5% selama 10 menit. Kemudian kita cuci tangan di bawah air yang mengalir. Baiklah Bu, Ibu sudah melakukan pendekatan dengan bayi Ibu selama 1 jam. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah Ibu menyetujui Bu? Permisi ya Bu. Baiklah, selanjutnya saya akan mencuci tangan. Pertama-tama gulungkan lengan baju sampai ke siku. Kemudian lepaskan aksesoris yang ada di tangan. Kemudian keringkan dengan handuk. Demikianlah video yang saya buat. Apabila terjadi kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeda.